Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Audi Tomnes Tagumara dengan NIM 1903-1125. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya kreatif mahasiswa sebagai tugas akhir dari mata kuliah Komunikasi dan Advokasi yang berjudul Implementasi Program Belajar dari Rumah pada SD Katolik Anajaka di Kabupaten Sumba Tengah. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke latar belakang program ini dilaksanakan. Adalah karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan belajar tatap muka ditiadakan di sekolah. Saat ini pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya meliburkan aktivitas tatap muka. Seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19. Hal ini tentunya berdampak besar pada perkembangan pendidikan anak yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri, belajar secara daring atau dalam jaringan. Dalam penerapan belajar online ini, tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu yang dipicu oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, siswa yang belum memiliki gadget. Yang kedua, kurangnya interaksi fisik antara guru. Yang ketiga, tugas yang diberikan guru banyak, sementara waktu yang diberikan sangat singkat. Bagaimana anak bisa belajar dengan baik dalam kondisi yang seperti ini? Terus yang keempat, akibat kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa, otomatis berkuranglah internalisasi nilai-nilai karakter yang semestinya harus ditanamkan oleh seorang guru ke dalam diri siswa. Berdasarkan yang berikutnya ada tujuan program. Tujuan pelaksanaan program belajar dari rumah pada SDK Anajaka adalah untuk tetap menjalankan proses belajar mengajar secara tatap muka antara siswa dan guru di tengah pandemi. Yang kedua, ada manfaat dari program belajar dari rumah pada SDK Anajaka. Yang pertama, yang pastinya supaya aman dalam melakukan aktivitas belajar mengajar di tengah pandemi. Siswa akan merasa aman dari bahaya virus yang mengintai karena menghindari kerumunan. Yang kedua, nyaman. Siswa lebih merasa nyaman belajar dari rumah karena tidak perlu berpakaian seragam, tidak perlu takut terlambat, atau tidak diikat dengan aturan-aturan seperti di sekolah. Yang berikut, sasaran program. Sasaran utama pelaksanaan program belajar dari rumah adalah siswa-siswi SDK Anajaka yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Selain siswa-siswi, guru juga menjadi sasaran program tersebut. Guru dapat dengan aman dan nyaman melaksanakan tugas tanpa takut akan bahaya virus, dengan tetap menaati protokol kesehatan yang berlaku. Yang berikut, pelaksanaan program. Tahapan awal pelaksanaan program belajar dari rumah pada SDK Anajaka adalah melakukan sosialisasi program tersebut terhadap orang tua murid. Sosialisasi dilakukan melalui media-media sosial seperti Facebook, WhatsApp, karena sosialisasi secara tatap muka tidak memungkinkan untuk dilakukan di tengah pandemi. Selanjutnya ada evaluasi program. Evaluasi pelaksanaan program tersebut dilakukan selama proses berlangsung, di mana setelah selesai melakukan proses pembelajaran, guru-guru dan tim pengarah secara langsung melakukan evaluasi terhadap program tersebut. Pelaksanaan program belajar dari rumah berjalan dengan baik, di mana dukungan semua pihak antara lain orang tua dan masyarakat sekitar sangat mendukung kegiatan tersebut. Siswa-siswi merasa lebih nyaman dalam melakukan proses belajar mengajar dari rumah serta tidak merasa keberatan untuk belajar bersama dengan waktu yang singkat. Oke, jadi baik, demikian hasil penjelasan dari saya.
Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.